Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan, kemarin malam sudah tiba di LA dengan selamat, dengan sehat. Walaupun masih jet lag, tadi sempat ketiduran sampai malam. Saya bersyukur Tuhan juga pelihara saudara-saudara sekalian sehat walafiat. Saya dengar tidak ada anggota jemaat IGNC yang sakit atau terinfeksi virus corona. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan selama ini. Thank you untuk dukungan doa saudara semua. Dan tadi pagi saya lihat news di TV, mendengar bahwa Presiden Trump menghimbau supaya semua penduduk Amerika stay home untuk 15 hari. Gunanya untuk menjaga penyebaran virus yang lebih cepat, jadi bisa terpotong atau terputus bagaimana perkembangan virus corona yang sangat berbahaya ini, yang sudah mewabah lebih dari 140 negara dan memakan korban ribuan manusia. Tapi kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak akan membiarkan wabah ini terus berlangsung, tapi bencana ini akan segera berlalu. Ya, mari kita terus doakan supaya wabah ini boleh secepatnya berlalu, dan kita yakin Tuhan kita Tuhan yang peduli kepada umat ciptaannya. Saya ingin mengajak saudara sekalian menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Allah Peduli. Kita yakin, percaya Allah kita Allah yang mengerti dan peduli seluruh persoalan kita. Amin. Mari kita nyanyi bersama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Refnya saja. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang engkau hadapi, tak akan pernah dibiarkannya kau bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, saya ingin bertanya, apa bedanya khawatir dan takut? Saudara tahu bedanya khawatir dan takut? Khawatir adalah ketakutan yang belum terjadi. Khawatir adalah bayangan dari sesuatu
yang bersifat negatif, yang belum tentu terjadi, dan seringkali tidak terjadi. Jadi khawatir itu belum nyata, saudara. Sedangkan ketakutan itu adalah hati yang takut, emosi yang takut menghadapi bahaya atau sesuatu yang sudah nyata di depan mata. Jadi khawatir itu belum nyata, takut itu sudah nyata. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jadi khawatir itu tidak boleh. Karena kita menciptakan sesuatu yang belum nyata dalam pikiran kita. Dalam bayang-bayangan kita. Kita bertanya, bagaimana kalau A, bagaimana kalau B, bagaimana kalau C. Kita kemudian hidup di dalam kekhawatiran. Itu tidak boleh, kata Tuhan Yesus. Karena khawatir sama dengan dosa. Kamu tidak yakin bahwa Tuhan itu memelihara. Kita ibarat orang kafir yang menciptakan kekhawatiran. Bagaimana dengan takut? Apakah tidak boleh takut? Orang Kristen boleh takut. Takut itulah normal, sebab bahayanya sudah di depan mata. Normal. Kalau saudara belum kena virus corona, jangan terus berpikir, bagaimana kalau saya kena? Bagaimana kalau saya kena? Bagaimana kalau gini? Bagaimana kalau gini? Itu tidak boleh. Tapi kalaupun Tuhan izinkan saudara kena atau terinfeksi, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Itu ketakutan bersama dengan Tuhan pasti diberi kemenangan. Jadi takut itu normal. Tapi saudara tidak boleh terus tinggal di dalam ketakutan. Itu yang tidak normal. Boleh takut tapi jangan tinggal di dalam ketakutan. Kita harus keluar dari ketakutan. Sebab kita punya Tuhan lebih besar dari semua ketakutan yang ada. Oke, lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana kita mengalahkan ketakutan? Tadi firman Tuhan di ayat 6 mengingatkan kita, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, termasuk virus ini. Jangan kamu khawatir, tapi nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jadi firman Tuhan memberikan kita 3 rahasia mengalahkan ketakutan supaya kita tidak tinggal di dalam ketakutan itu. Yang pertama adalah doa. Doa artinya di sini mengakui Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Mengakui Tuhan lebih besar dari ketakutan kita. Dan mengakui Tuhan itu baik dan Dia akan memelihara. Dan kemudian kita bergantung kepada Tuhan. Ini doa. Doa artinya kita sungguh-sungguh mengakui Dia, Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit dari kematian, mati menggantikan dosa kita dan bangkit mengalahkan maut, dan kita bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya anjurkan saudara buang semua berita yang membuat saudara panik dan khawatir. Ya, saudara harusnya membedakan mana fakta yang belum jelas, mana fakta yang sudah jelas. Ya, jangan mengkonsumsi berita-berita yang membuat saudara panik dan kemudian khawatir dan takut yang tidak jelas. Ya, tafsiran ini, tafsiran itu, ada orang menafsirkan ini dan itu secara spekulatif. Buang semua itu. Stop konsumsi berita-berita yang membuat saudara tidak mengakui kehadiran Tuhan, tidak mengakui kebesaran Tuhan, dan tidak bergantung kepada Tuhan. Yang kedua adalah permohonan. Permohonan artinya kita meminta sesuai dengan pergumulan kita. Saudara, waktu berdoa itu sampaikan permohonan saudara. Sampaikan secara konkret, secara detail, secara nyata, sesuai pergumulan saudara. Saudara bisa minta kepada Tuhan soal kesehatan kalau saudara sakit. Saudara bisa minta daya tahan tubuh yang lebih kebal, lebih baik. Tentunya saudara harus juga tanggung jawab makan vitamin, menjaga kesehatan, merawat tubuh. Ya, saudara boleh minta sesuatu yang berhubungan dengan pergumulan keluarga, pekerjaan, usaha, ataupun apa saja. Ya, pergumulan saudara. Belajar bicara kepada Tuhan seperti seorang anak kepada Bapa. Ya, secara detail sampaikan. Biarlah di masa kita stay home ini, masa kita bertenang diri di rumah, entah bekerja di rumah ataupun diizinkan libur di rumah. Ya, kita semua belajar lebih akrab berkomunikasi dengan Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah ucapan syukur. Ucapan syukur artinya belajar berserah apapun hasilnya. Ingat, hasil bukan di tangan kita. Hasil adalah di tangan Tuhan, urusan Tuhan. Urusan kita adalah
percaya dan melakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik dan setia. Masih ingat seorang anak yang bermain dengan ayahnya? Saya pernah beri ilustrasi itu. Seorang ayah yang bermain dengan anaknya, melempar anaknya ke udara. Anaknya tidak takut, tidak khawatir. Sebab dia tahu papanya pasti akan menangkap dia. Bahkan ayahnya sudah capek, dia masih minta tambah. Dia tertawa, dia senang ketika dilempar ke atas ke udara. Sebab dia tahu papanya pasti akan memelihara dia. Dia minta tambah. Dia bersyukur, dia senang. Itulah permohonan dan doa dengan ucapan syukur. Yang ayat ke-7, Tuhan memberitahu kita hasilnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan curahkan damai sejahteranya yang melampaui segala pikiran, segala hal di dunia ini ke dalam hati dan pikiranmu. Saudara akan tenang menghadapi apapun, sebab tahu Tuhan menyertai, tahu Tuhan melindungi. Dalam bahaya tetap ada ketenangan, sebab ada jaminan pemeliharaan, jaminan penyertaan Tuhan Yesus. Seperti Daud, dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, walaupun harus melewati bayang-bayang maut, aku tidak takut, sebab Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih, sebab firman-Mu kekal selama-lamanya. Kata-kata manusia, persoalan manusia, situasi dan kondisi yang berbahaya akan berlalu, tapi firman-Mu tetap selama-lamanya. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Kau berbelas kasihan kepada dunia yang sedang merana ini Tuhan. Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu. Kami minta Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Tuhan boleh melindungi seluruh jemaat IGNC. Tuhan, kami bersyukur untuk perlindungan-Mu selama ini. Tuhan terus memelihara, sebab Tuhan berjanji Engkau memulai, Tuhan akan meneruskan dan menggenapinya. Kami doakan semua keluarga yang korban, Tuhan kasihani, Tuhan menghibur, baik di Amerika, di Indonesia, di mana-mana Tuhan. Tuhan hiburkan keluarga yang terkena korban virus ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhan agar tetap beriman, tetap tidak harus khawatir dan takut, tapi berdoa dan berjaga-jaga dan beriman bahwa Tuhan pasti akan melalukan semua badai ini. Kami berdoa Tuhan untuk dunia yang belum mengenal Tuhan, pribadi yang belum mengenal Tuhan, biarlah dengan wabah ini Tuhan, mereka boleh ingat bahwa betapa rapuhnya manusia, betapa rapuhnya teknologi, betapa rapuhnya ilmu pengetahuan, harta, dan apapun yang dimiliki manusia tidak bisa menyelesaikan menghadapi bahkan virus yang kecil. Tuhan, biarlah mereka datang kepadamu, mengakui bahwa mereka butuh Tuhan, butuh juru selamat di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Ya Tuhan, kami juga doakan pemerintah di seluruh dunia, Indonesia termasuk di Amerika yang sedang akan menghandle masalah ini, supaya virus ini ya Tuhan, badai ini cepat berlalu. Tuhan, Kau memberkati pemerintah yang ada dengan bijaksana, dengan hikmat, juga dengan rasa takut akan Tuhan, berharap dan memohon kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah dengar doa kami. Kami doakan diri kami sendiri Tuhan. Tuhan tolong supaya di dalam situasi stay home, kami boleh menjaga kesehatan, kami boleh merawat diri, kami boleh saling memperhatikan. Kami tetap juga membangun rohani yang lebih dekat dengan Tuhan, berdoa, membaca firman, mengikuti program-program online. Biarlah dalam situasi ketenangan ini Tuhan, kami justru bertumbuh di dalam pengenalan terhadap Tuhan, bertumbuh dalam iman kerohanian kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga doakan para senior kami di IGNC, Om Paul dan semua kawan-kawan. Ya Tuhan, boleh dipimpin dengan baik dalam komisi senior, komisi evergreen. Kami doakan Ibu Nina sebagai koordinator komisi wanita. Semua ya Tuhan, boleh juga sehat, ada di dalam lindungan Tuhan. Berkati juga Putri yang menangani anak-anak.
pun boleh sehat dan memikirkan program online anak-anak dengan baik. Kami doakan Gio dan Gaby yang menangani remaja. Tuhan, mereka pun boleh dalam program online boleh membimbing anak-anak remaja kami tetap bertahan, beriman, dan berharap kepada Tuhan dan bertumbuh dalam kerohanian mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga seluruh tim ibadah, tim pelayan yang besok akan rekaman untuk ibadah online. Tuhan memberkati Pak Sardi, Guru Injil Shirley, dan semua tim ibadah yang ada. Tuhan tolong mereka boleh mengkoordinir semua acara ibadah online ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan menolong alat-alat yang dipakai untuk rekaman. Berkati Hegel dan kawan-kawan semua menangani seluruh acara online ini. Tuhan tolong, walaupun kami tidak bertemu di gereja, walaupun kami tidak bertemu dalam jumlah besar, kami masih bisa terus saling memperhatikan, saling menguatkan, dan saling membangun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar doa kami. Sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Juru Selamat kami, Penolong kami yang setia, yang hidup selama-lamanya. Amin. Mulai minggu ini akan ada ibadah online jam 11 pagi. Ibadah pagi dan sore bergabung. Ya, jadi besok tim musik dan ibadah akan rekaman. Ya, doakan pelayanan mereka juga. Ya, saudara bisa akses nanti melalui YouTube atau melalui Facebook, ya, dan saudara bisa ibadah bersama dengan keluarga, kalau ada keluarga saudara sama-sama, ya, atau ibadah bersama teman-teman yang di grup kecil, ya, sebaiknya tidak lebih 10 orang sesuai himbauan pemerintah. Atau kalau saudara tidak sempat berkumpul, saudara bisa ibadah sendiri juga dengan serius tentunya. Saya harapkan tidak sambil ngopi atau sambil melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi ibadah saudara. Bila ada kebutuhan pelayanan, misalnya ada pokok doa, perlu bantuan makanan, atau ada yang sakit, tolong segera kontak ke saya, ya, ataupun ke pihak majelis, ataupun kepada aktivis kita, pelayan kita yang saudara kenal. Jangan sungkan-sungkan, kita satu keluarga IGNC, kita saling menjaga, saling mendoakan, saling menguatkan, jaga kekompakan satu keluarga IGNC yang saling mengasihi dan saling membantu satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Salam.